Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, kami dari mahasiswa pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari UNP, Pak. Jadi di sini kami izin mewawancari Bapak. Kami ada diberi tugas mengenai wawancara masyarakat yang membudidaya maggot, Pak. Sebelumnya boleh kami tahu nama Bapak dulu, Pak? Boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukamto. Bapak. Umur 60 tahun. Ya. Biasa dipanggil Bapak? Pak Kamto. Pak Kamto. Ya, kalau lebih populernya Kamto Farming itu udah banyak orang tahu dari dinas atau dari mana gitu kan. Nah, itu. Terus kita mulai budidaya maggot atau mulai dari mana? Mau nanya dulu keseharian Bapak? Keseharian saya untuk sekarang aktivitas saya kan pagi paling ya kontrol ternak gitu kan, maggot, ayam, ikan. Nah, itu kita jadi supplier juga di pesantren kan, jadi supplier sayur sama maggot. Nah, Bapak bekerja lain selain jadi farming? selain ini kita udah pensiun. Oh, udah pensiun Pak. Jadi Kemarin di Arisalah juga. Oh, Bapak guru di Arisalah? Enggak guru, kita bagian ini apa di eskulnya sama di ini apa namanya sarana Dan prasarana di Arisalah berarti ya, Pak? Nah, untuk apa latar belakang Bapak untuk mau buka usaha maggot ini, Pak? Itu awalnya dari ini apa namanya setelah COVID kan, setelah COVID itu yang kita budidaya benar. Kalau dulu kan dari dulu memang udah gitu kan, cuman kan belum dibudidayakan secara intensif. Setelah itu kan dengan adanya kenaikan pakan yang signifikan, pakan ikan kan, jadi kita cari pakan alternatif. Jadi pakan alternatifnya adalah maggot. Maggot, karena maggot tidak perlu biaya banyak. Kita budidaya maggot tidak perlu listrik, tidak perlu air, tempat nggak perlu yang khusus gitu kan. Nah itu jadi makanya kita mulailah budidaya maggot. Nah dengan adanya budidaya maggot ini kan kita satu bisa menyelesaikan masalah sampah organik gitu kan. Setelah sampah organik kita jadi bisa membantu program pemerintah atau masyarakat. Jadi nanti masyarakat itu tidak masalah dengan sampah organik dengan adanya maggot kan gitu kan. Nanti selesai semua sama maggot gitu kan. Satu itu, terus yang kedua hasil dari maggotnya itu nanti bisa untuk pakan ternak, ikan, ayam, itik, bahkan kalau bisa dibikin pelet, bisa dibikin pakan ternak ruminansia atau sapi atau kambing yang dibikin pelet nantinya gitu kan, karena dia mengandung protein tinggi. Nah itu masalahnya dari situ. Terus ada lagi. Oh, berarti kurang lebih berapa lama Bapak menjalani usaha ini, Pak? Usaha ini kita awali dari tahun 2019. Mau COVID tuh ya, Pak? Iya. Berarti awalnya karena Bapak punya pakan tuh ya, ternak, ikan, bibit ikan. Iya. Ikan, ayam, karena harga pakan mahal semua, kita bikin pakan alternatif. Makanya kita ada maggot, ada azolla. Satu itu. Terus untuk manfaat maggot sendiri bagi masyarakat sekitar itu biasanya apa? Manfaat maggot untuk masyarakat yaitu pakan ternak. Pakan ternak. Jadi kalau misalkan masyarakat ada yang ternak ayam, itu ikan itu bisa jadi pakan alternatif. Jadi tidak menggantungkan pakan pabrikan. Tidak tergantung dengan pakan pabrikan. Maggot ini kan larvanya dari lalat ya, Pak? Ya, dari lalat BSF. Oh, jadi jenis lalat yang dipakai lalat BSF, Black Soldier Fly. Lalat tentara. Tentara hitam. Jadi black itu hitam, soldier itu tentara ya, fly terbang ya, lalat ya. Jadi dia beda antara BSF dengan lalat hijau. Nah,
kalau BSF ini dia panjangnya di larvanya. Panjang waktunya di larvanya. Kalau lalat hijau itu panjangnya di lalatnya gitu. Siklus hidupnya. Siklus hidupnya. Nah, kalau lalat hijau itu kan dia sukanya di tempat yang busuk ya, yang sampah. Kalau lalat hitam ini enggak, dia memang di tempat yang memang bisa ada makanan di situ, makanan dia, ya. Kalau apa tuh kan sampah tuh mikroorganisme, dia nggak mau tuh. Jadi mereka kayaknya punya coupling masing-masing dia. Jadi kayak kucing ini kan, kalau kucing jantan biasanya kan dia ngasih, oh ini daerahnya, itu daerah. Sama dengan antara lalat hijau dengan lalat hitam yang BSF ini beda, sama itu. Jadi bila ada lalat hijau di situ, lalat hitamnya nggak ada gitu. Jadi dia kayak mengeluarkan feromon gitu. Ada apa ya, bau ya. Nah, sehingganya lalat hijaunya nggak ada. Nah, nanti mungkin Ananda lihat, Bu, apakah memang tidak ada lalat hijau sama sekali? Terkadang ada juga karena dia masuk ke pakannya. Jadi kita kan ini limbah organik nih ya. Nah, pasti ada ya mikroba dan sebagainya, mikroba pembusukan. Nah, pasti dia, dan dia pun nanti akan minggir aja dia. Jadi kalau kita netasin kadang-kadang ada, Bu, apakah itu yakin lalat hitam semua? Enggak, ada juga itu belatung namanya kan. Tapi belatung itu bentuknya beda ya. Nanti mungkin Bapak ada yang baru netas ya? Ada. Nah, nanti beda dia, bentuknya beda. Kemudian dia pun akan minggir, jadi kayak ngeluarin feromon gitu dia. Oh, dia tahu itu bukan memang daerahnya gitu ya, Bu. Nggak mau dia sama dengan anjing, kucing kan kayak gitu. Coupling sendiri. Coupling sendiri dia. Izin lanjut ya, Bu. Pak, gimana tahapan awal dalam budidaya maggot nih, Pak? Kalau tahapan awalnya kita mulai dari BSF-nya aja ya. BSF-nya itu lalat hitamnya itu nanti akan bertelur ya, kawin dulu. Jantan betina dia akan kawin di jam-jam segini nih, jam-jam 10, jam 11. Jadi harus ada sinar matahari. Makanya tadi Ananda lihat kan ada di bawah insektarium namanya itu, tempat kawinnya itu, kelambu kawinnya, dan itu harus ada sinar matahari ya, harus ada sinar matahari. Nah, dia sekali kawin itu akan menghasilkan telur dia nanti itu kan 1000 sampai 1500 telurnya. Nah, dari 300. Dari 300 sampai 1500 butir. Nah, setelah kawin lalat jantannya mati. Lalat jantan. Jadi hebatnya Allah menciptakan ya, setelah kawin lalat jantannya mati. Nah, setelah mati berarti lalat betinanya akan bertelur nih, bertelur. Seminggu setelah dia kawin itu akan bertelur. Bertelur dia akan mencari tempat di mana bisa meletakkan telurnya. Nah, itu yang namanya egis tadi, udah ya lihatin. Belum semua ya. Jadi ada papan-papan egis namanya ya di antara-antara. Sebenarnya di alam juga seperti itu. Di alam dia akan mencari mungkin di bawah daun-daunan atau di mana dia yakin di situ anaknya bisa hidup dan ada makanan. Nah, itulah fungsinya egis nanti. Jadi di antara papan-papan gitu ya. Nah, di antara itu nanti dia menancapkan ekornya, keluarlah si telurnya. Nah, setelah dia bertelur, si betina ini mati. Makanya apanya hebatnya ya kayak sehidup semati namanya ya. Siklusnya pendek dia. Setelah kawin yang jantan mati, setelah bertelur yang betina mati. Nah, yang mati itu masih juga bisa kita manfaatkan gitu. Yang lalat yang mati itu bisa kita manfaatkan, dikeringkan, nanti dijadikan pakan ikan bisa, campuran pakan ikan bisa, campuran pakan ayam bisa. Nah, jadi tepung dia kan, karena kalau lalat kan kalsiumnya yang banyak ya. Nah, jadi sumber kalsium. Nah, bertelur dia, kemudian 3-4 hari menetas telurnya. Jadi pokoknya udah bertelur 2 hari maksimal kita harus ambil telurnya. Kita panen telur, jadi sekali 2 hari kita panen telur, malam biasanya. Kenapa malam? Karena kalau kita siang ngambilnya, nanti lalatnya ke dalam insektarium tuh ya, nanti lalatnya nih nempluk nempel ke badan kita. Ambil ya. Kalau malam dia kan udah tidur tuh.
kita ambil, keluarkan si egisnya tadi. Nanti kita panen lah ya, menggunakan pisau cutter aja. Kenapa pakai cutter ya? Permukaan tempat dia bertelur itu harus datar ya, takutnya nanti kalau kita pakai cutter ya, kalau nggak datar dia pecah-pecah telurnya. Nah, jadi ditaruh di misalnya di kertas nih panen kita ya. Nah, habis itu kita langsung ya, setelah 2 hari itu langsung cari tempat saringan, kayak saringan santan lah ya, dibalikkan, tapi setelah itu dibalikkan di atas di atasnya ya taruh ya, tapi di bawah saringan santan itu ditaruh makanannya langsung. Kenapa? Karena dia setelah menetas 1 atau 2 hari dia akan mentas, yang menetas dia akan turun dia dapat makanan di bawah langsung. Nah, apa makanan di bawah itu 5-11 biasanya pakan ayam ya. Anda dari Fakultas Biologi Kimia, Pendidikan IPA. Pendidikan IPA. 5-11 itu pakan ayam biasanya ya, pakan ayam. Nanti kita campur apa yang ada limbah di situ. Nasi boleh, limbah nasi boleh, limbah roti boleh, gitu kan. Buah-buahan boleh dicampur aja 5-11 itu. Artinya apa? Dia turun dia langsung makan. Berarti kan saringan santan tuh kan Bu. Ya, Dibalikkan dia masih menempel di situ. Kan ini kita nyari santan kayak gini. Ditelungkupin. Nanti dia bakalan jatuh kalau udah itu langsung makan. Langsung makan dia. 2 atau 3 hari setelah itu langsung kita taruh lagi di pembesaran. Jadi kalau udah menetas jadi baby namanya ya. Maksimal 4 hari atau 5 hari kita harus turunkan dia ke pembesarannya. Jadi enggak lama, siklusnya memang 45 hari ya, siklus keseluruhan. Tetapi kita bisa panen tiap hari gitu. Bagaimana cara panen kok bisa tiap hari? Misalnya hari ini kita taruh di 1 biopon, 2 hari lagi kita taruh pula di 1 biopon gitu kan. Nah, itu yang makanya kita bisa panen 1 hari tiap hari magotnya. Selanjutnya Ibu, ya dalam pertumbuhan maggot ini media apa aja Bu yang digunakan Bu? Dia nggak pakai media, Dek. Makannya langsung langsung makan. Ya. Langsung makan. Kayak tadi itu kan kita limbah semua yang ada, limbah dari dapur itu kan ada sayur, ada sisa daging, tulang-tulang, sisa nasi, itu kan sisa ayam, itu kan itu ada sisa susu, itu kita aduk. Kalau bisa difermentasi dulu, baru dikembangkan di bak itu kan. Sudah dikembangkan baru babynya, bahasa Minangnya dikakahan ya. Itu baru babynya langsung masukin situ. Berarti nggak usah pakai media alternatif? Enggak. Itu nanti langsung makanannya. Langsung makanan. Dia semakin bagus pakannya, semakin cepat kita panen. Kalau pakannya bagus itu 10 hari bisa panen kita. Nah, kalau pakannya kurang bagus, maksudnya kurang bagusnya mungkin sayurnya kurang. Kita kasih sayur aja, berarti seratnya aja dia, proteinnya nggak ada, karbonnya nggak ada kan. Jadi dia agak lama, 3 minggu dia baru bisa panen kita. Selanjutnya Ibu, biasanya limbah apa aja yang bisa dimanfaatkan untuk maggot dan apa yang nggak bisa untuk maggot? Kalau yang untuk maggot itu hampir semua sampah organik itu kan, hampir semua sampah organik itu bisa untuk maggot. Tapi yang langsung bisa dikasih ini itu SOD. SOD itu sisa olahan dapur. Sisa olahan dapur itu pokoknya apa yang dari hasil dari dapur itu, misalkan sayur yang udah basi atau apa itu langsung masuk gitu kan. Nah, itu yang bisa langsung untuk SOD. Sama limbah pabrikan, pabrik itu misalkan susu, roti, mie kadaluarsa itu. Yang keras tuh atau yang nanti kalau mie direndam dulu. Itu langsung bisa dikasihin. Cuman kalau kayak daun-daunan atau buah-buahan yang mentah, misalkan timun, wortel, japan, sawi, kangkung, itu dicopper dulu, dicacah. Kan ada mesin pencacah itu kan, dihancurkan dulu, bisa dijadikan bubur langsung bisa, itu kan. Kalau langsung dijadikan bubur langsung bisa dikasihin. Cuman kalau dicacah aja, fermentasi dulu, lunak baru dikasih. Kalau yang nggak boleh tuh Pak? Yang nggak boleh itu sampah anorganik. Plastik, dia akan misahin sendiri tuh. Bu, gimana pula Bu, sampah dari dapur tuh kadang-kadang plastik masuk, masuk. Dia kan bisa aja. Pipet masuk, kadang pipet minuman tuh masukin aja. Nanti dia kalau mau panen kita udah panen tinggal ngambilin aja, itu udah bersih.
gitu kan. Berarti dia tahu itu memang bukan makanannya Bukan gitu. makanannya Pak. ya, bukan Dia makanan. bisa misalnya tulang ayam ya, dia masuk tuh ke dalam tulang tuh, Ya. hisapnya sarinya, Ya. nanti tinggal tulangnya betul gitu. Sumsumnya habis tuh. Sumsumnya habis. Ya. Kalau siklus hidup maggot sampai ke telurnya itu berapa lama? Ah, itu Dari- yang Maggot 45. ke lalat sampai jadi lalat. Dari telur sampai ke lalat. Iya. Itu unik kalau maggot itu. Bisa 45 hari paling cepat, bisa sampai 2 bulan. Bahkan bisa 2 bulan lebih. Itu tergantung Itu kan makanan. tergantung makanannya. Nah, maggot itu bisa mempercepat umurnya dan bisa memperpanjang umur. Kalau makanannya protein tinggi itu lebih cepat itu. Besar. 45 hari karena dia cepat besar kan udah jadi lalat. Tapi kalau makanannya itu sayur-sayuran pasar aja gitu kan sama buah-buahan bisa 2 bulan. Karena Tergantung makanan. makanan itu pun ukurannya kecil gitu, nggak segede yang protein tinggi. Berarti dia Longsor dia. tumbuhnya juga tergantung makanannya. Ya, dia bisa memperpanjang umur tuh. Salah satu contoh gini, misalkan kita terlambat nggak dikasih makan sampai 4 atau 5 hari kan, dia nggak mati, Dia nggak mati. tapi ngecil Kecil, dia, ngecil. ngecil. Nanti Pas dia. nanti ketika dikasih makan langsung besar kayak balon tuh.